Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 12 Mei 2025, yang saya dalam firman Tuhan Hakim-Hakim 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Ayat yang ke-25. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahene, dan yang terletak di antara Sora dan Esitaol. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, ya. Di Hakim-Hakim 13 ayat yang pertama. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi orang Israel ini melakukan kejahatan di mata Tuhan, melawan Tuhan, ya. Jadi kalau kita berbuat jahat di mata Tuhan, tentu ada penghukumannya, saudara. Ya. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. Jadi Tuhan menyerahkan Israel ke tangan orang Filistin, ya. 40 tahun lamanya. Jadi selama 40 tahun, ya, bangsa Israel diserahkan Tuhan kepada orang Filistin, ya. Digunakan Tuhan secara nyata karena melawan Tuhan. Ayat yang ketiga, maka malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi perempuan ini mandul, istri dari Manoah. Tetapi Tuhan membuka rahimnya dan dia melahirkan seorang laki-laki, dinamainya Simson. Ya, Bapak saudara, nasri Allah, dan rambutnya tidak boleh dipotong karena kekuatannya ada pada rambutnya itu. Ya. Ayat yang 4, oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang membaukan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Jadi jangan makan sesuatu yang haram, mabuk. Ini adalah larangan dari Tuhan, minuman-minuman keras, ya. Karena anak yang dilahirkan itu adalah nasir Allah, dinamainya Simson, ya. Ayat yang kelima, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Jadi seorang anak laki-laki Simson, ya, namanya tidak boleh dicukur kepalanya. Itu janji Tuhan, ya, kepadanya, ya. Sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin, ya. Jadi Tuhan pakai Simson menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Selama 40 tahun mereka ditindas saja karena melawan Tuhan, ya. Jadi Tuhan kasih penyelamat namanya Simson, ya. Kekuatannya terletak pada rambutnya, tidak boleh dicukur, ya, saudara. Ayat ke-24, Hakim-Hakim 13 ayat ke-24. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson. Ini sudah jelas memberi namanya Simson, ya. Kepalanya anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia, ya. Jadi Simson menjadi besar, Tuhan memberkati dia. Dengar-dengarlah suara Tuhan. Jadi Tuhan memberkati kita juga, saudara. Apabila kita dengar-dengarlah suara Tuhan, jauhi kejahatan, tentu Tuhan memberkati kita, ya. Lakukan firman Tuhan yang terbaik dimanapun kita berada, ya, Bapak saudara, ya. Ayat 25 terakhir, mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahene, dan yang terletak di antara Sora dan Esitaol, ya. Jadi roh Tuhan bekerja pada Simson, dia digerakkan oleh Tuhan, ya. Dia melawan orang-orang Filistin, ya.
banyak meninggal itu. Walaupun matanya sempat buta, tapi banyak raja-raja meninggal. Tuhan kasih kekuatan terhadap ulah rumah itu. Ya, kalau kita baca di ayat selanjutnya. Ya, jadi intinya kita harus dengar suara Tuhan. Dalam hati kita ada Roh Kudus dan mengajari kita berkata-kata. Ya, selagi kita masih ada nafas di dunia. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 15 Mei 2025, di Hakim-Hakim 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahene, dari yang terletak di antara Sora dan Esitaol. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.